Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Segala luka, segala hinaan, segala ujian, sesungguhnya sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih lembut, lebih bijaksana. Apa yang mereka caci hari ini, kelak akan menjadi alasan mereka menunduk esok hari. Dan apa yang kau tahan dalam sabar, akan menjadi cahaya yang tak pernah padam di jalanmu nanti. Ingatlah, tidak semua hal harus dibalas. Tidak semua luka harus diumbar. Kadang yang paling kuat adalah dia yang paling diam. Dan yang paling menang adalah dia yang paling tenang. Mari bersama kita resapi pelajaran ini. Kita perbaiki hati yang pernah tergelincir. Kita rawat luka yang pernah diabaikan. Dan kita tumbuhkan kembali iman yang kadang rapuh oleh penilaian manusia. Jika kalian pernah merasa dihina, dicela, diremehkan, tetaplah tenang, sebab hidup ini selalu memutar arah, dan pada akhirnya, kebenaran akan kembali pada tempatnya. Kalau apa yang saya sampaikan ini menyentuh hatimu, tinggalkan jejak kebaikan di kolom komentar. Bagikan kisahmu atau cukup tuliskan satu kata. Aku memilih diam karena aku memilih kuat. Karena barangkali kisah kecilmu bisa menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang lelah. Bab 1, lidah tak bertulang tapi luka itu nyata. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia saat berbicara. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka, walau tak terlihat meninggalkan bekas secara kasat mata, sejatinya menyimpan luka yang lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Di sudut-sudut kehidupan ini, begitu banyak hati yang remuk bukan karena ditampar, bukan karena dihina secara langsung, tapi karena ucapan-ucapan kecil yang terus diulang, lirih namun tajam, menikam perlahan, meninggalkan bekas yang tak mudah terhapus oleh waktu. Di antara kita, barangkali pernah ada seseorang yang tak pernah melakukan kesalahan besar, tak pernah mencelakai siapapun, tapi hanya karena caranya berbeda berpikir, berbeda melangkah, ia jadi sasaran cemooh, hinaan, dan penghakiman yang tak pernah ia minta. Dan kita lupa, kita terlalu cepat menghakimi, terlalu ringan menyimpulkan, terlalu mudah melemparkan kata tanpa pernah tahu seberapa kuat hati seseorang untuk menahannya. Orang-orang itu, mereka yang suka mencaci, seringkali melupakan bahwa dunia ini tak pernah benar-benar diam. Diam-diam, semesta mencatat, diam-diam waktu memperhitungkan. Dan ucapan-ucapan yang pernah mereka lontarkan hari ini akan berbalik menuntut pertanggungjawaban esok hari. Mereka mencaci tanpa sadar, seolah apa yang keluar dari mulut mereka tak akan pernah kembali, seolah kata hanyalah angin yang berlalu. Tapi kenyataannya, kata-kata itu hidup. Ia tumbuh, menetap di hati yang terluka, mengakar dalam jiwa yang diam. Dan di sana, di tempat yang tak terlihat, luka itu terus menganga, membisikkan satu kalimat yang selalu sama. Mengapa aku yang harus menahan ini semua? Namun dunia punya cara yang adil, meski kadang caranya perlahan. Orang yang mereka caci, orang yang mereka anggap lemah, hina, bodoh, tak berarti, perlahan akan menata dirinya, membangun kekuatan dari luka-luka yang mereka torehkan. Sementara mereka yang terlalu sibuk merendahkan, tak sadar waktu terus berjalan, meninggalkan mereka dalam kubangan ego yang semakin dalam. Saat mereka tertawa hari ini, mencela tanpa beban, mereka lupa bahwa tak ada kata yang benar-benar hilang. Semua akan kembali, entah lewat peristiwa, entah lewat penyesalan yang paling sunyi. Dan di hari itu, mereka akan sadar bahwa mereka bukan sedang mencaci orang lain. Mereka sedang menelanjangi kelemahan dalam diri mereka sendiri. Betapa sering kita menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Betapa sering kita lupa, di balik seseorang yang kita anggap remeh, barangkali ada kekuatan yang tak kasat mata, ada keteguhan yang tak pernah mereka tunjukkan, ada perjalanan panjang yang tak pernah mereka ceritakan. Kita lupa, setiap orang memikul luka yang berbeda, memendam derita yang tak selalu tampak di wajahnya. Dan ketika kita melemparkan caci maki, sesungguhnya kita sedang menambah beban seseorang yang mungkin sudah terlalu lelah menanggung hidupnya sendiri. Tapi siapa peduli? Sebab bagi mereka yang mudah mencaci, rasa puas seringkali lebih penting daripada rasa bersalah.
Dan kini, saat waktu mulai membuka satu demi satu tabir kebenaran, saat orang yang dulu mereka hina berdiri tegak dalam keteguhan, perlahan mereka pun akan sadar. Bukan dia yang mereka rendahkan, bukan dia yang hina, tapi merekalah yang sesungguhnya kecil. Merekalah yang sesungguhnya lemah, sebab hanya orang kecil yang butuh merendahkan orang lain untuk merasa besar. Sementara dia yang diam, dia yang kuat menahan luka tanpa pernah membalas, dia yang terus melangkah walau jalannya gelap, dialah yang sesungguhnya kuat, dialah yang sesungguhnya menang. Bab 2, dia yang dicaci, dia yang diam. Pernahkah kau bertanya, mengapa ada orang yang lebih memilih diam saat dirinya disakiti, dihina, bahkan dipermalukan? Diam bukan berarti lemah, diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah bentuk kekuatan yang tak banyak orang mampu memilikinya. Sebab menahan amarah, membungkam ego, menahan diri untuk tidak membalas adalah perjuangan batin yang jauh lebih berat dibanding melawan dengan kata-kata. Dia yang kalian caci, yang kalian hina, sebenarnya jauh lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Ia menanggung semua luka itu sendirian, memeluknya dalam sunyi, menyimpannya rapat-rapat di sudut hatinya yang paling dalam. Malam-malamnya lebih sering ditemani diam dan doa. Air matanya tak pernah jatuh di hadapan kalian, tapi di balik pintu yang terkunci, ia menangis. Bukan karena takut, bukan karena lemah, tapi karena hatinya terlalu letih menerima perlakuan yang tak ia mengerti. Ia bertanya pada diri sendiri, apa salahnya? Kenapa manusia begitu mudah mencaci tanpa memahami? Namun dalam hatinya ia memilih menumbuhkan pengertian, bukan dendam. Ia sadar, membalas tak akan pernah menghapus luka, hanya menambahnya. Ia percaya waktu akan menunjukkan siapa yang sesungguhnya layak dihormati, siapa yang patut dipahami. Hari demi hari ia melangkah dalam senyap. Tidak ada pujian, tidak ada tepuk tangan, tak ada yang memandang perjuangannya. Tapi ia terus melangkah, membangun kekuatan dari dalam, mengumpulkan serpihan-serpihan keberanian yang sempat hancur. Ia belajar menerima, bukan pasrah, tapi berbesar hati. Ia tahu, tidak semua luka harus diumbar, tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Sebab kekuatan sejati bukan yang terlihat di mata orang banyak, tapi yang tumbuh diam-diam dalam dada yang sabar. Dalam kesepiannya, ia mulai mengerti bahwa yang sesungguhnya sedang diuji bukan hanya dirinya, tapi juga hati orang-orang yang suka mencaci. Ujian ini bukan tentang siapa yang kuat berteriak, tapi siapa yang kuat menahan diri. Dan dalam diamnya, ia terus berdoa. Bukan agar orang-orang itu tersungkur dalam penyesalan, tapi agar hatinya sendiri tak berubah menjadi kebencian yang menghitam. Ia ingin tetap bersih, tetap lurus, meski jalannya dipenuhi duri yang menusuk tanpa ampun. Dan waktu pun terus berjalan. Perlahan tapi pasti, luka-luka itu bukan lagi kelemahan. Luka-luka itu menjelma kekuatan, membentuk dirinya jadi sosok yang lebih kokoh. Dia yang dulu kalian hina, kini tumbuh menjadi seseorang yang tak lagi mudah goyah. Diamnya bukan lagi karena takut, tapi karena ia telah memaafkan jauh sebelum kalian sadar akan salah kalian sendiri. Bab 3, ketika diam menjadi jawaban. Ada masanya, orang yang kau anggap lemah karena diam, justru sedang mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Diam adalah ruang di mana seseorang belajar paling dalam tentang hidup, tentang manusia, tentang luka, tentang hati. Mereka yang terus berbicara, terus mencela, tak pernah benar-benar memahami sepi. Tapi dia yang kau hina, dia belajar banyak dari sepinya. Ia belajar tentang ikhlas, tentang sabar, tentang kekuatan yang lahir bukan dari amarah, tapi dari ketenangan batin yang tak mudah dikalahkan. Saat orang-orang sibuk menertawakannya, ia sibuk memperbaiki dirinya. Saat orang-orang sibuk menghakimi, ia sibuk memahami. Ia tahu mulut manusia terlalu mudah berbicara tanpa berpikir. Tapi ia juga tahu mulut yang sama suatu saat akan bungkam saat kebenaran mulai berbicara lewat hasil, bukan kata-kata. Diamnya bukan tanpa arah. Diamnya adalah proses. Proses yang panjang, proses yang menyakitkan, proses yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah memilih sabar, meski seisi dunia meminta untuk marah. Dan pada akhirnya, diam menjadi jawaban paling keras.
Bukan dengan membalas kata demi kata, tapi dengan membuktikan bahwa dirinya tak pernah seperti yang mereka kira. Saat hari itu tiba, orang-orang yang mencacinya tak lagi punya kata yang cukup kuat untuk menutup rasa malu mereka sendiri. Sebab yang mereka hina justru berdiri paling teguh di saat mereka terjatuh dalam rasa bersalah yang teramat dalam. Diam tak pernah salah, karena diam mengajarkan kita melihat lebih banyak, mengerti lebih luas, dan memaafkan lebih dalam. Sementara mereka perlahan mulai merasa hampa. Mereka mencari lagi sosok yang bisa mereka hina, tapi tak lagi menemukan. Mereka sadar, bukan orang lain yang butuh dihina. Diri merekalah yang selama ini butuh disembuhkan. Dan saat itulah penyesalan muncul. Penyesalan yang datang terlambat, penyesalan yang tak bisa dihapus oleh sekadar maaf. Mereka belajar bahwa lidah memang tak bertulang, tapi luka yang ia hasilkan sungguh nyata. Dan akhirnya mereka menunduk. Bukan karena dipaksa, tapi karena hati mereka sendiri tak lagi mampu berdiri tegak di hadapan kebenaran yang perlahan terungkap. Mereka sadar, dalam diam seseorang bisa tumbuh lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Dan dalam kesadaran itu, untuk pertama kalinya, mereka mengerti arti kata maaf yang sebenarnya. Bab 4. Waktu yang mengajarkan segalanya. Tidak ada yang lebih sabar dari waktu. Waktu tak pernah berlari mengejar kita, ia hanya berjalan perlahan, tapi pasti. Dan lewat waktu, satu demi satu, topeng manusia akan jatuh. Lewat waktu, kebenaran yang disembunyikan akan terungkap. Lewat waktu pula, mereka yang dulu mencaci akan mulai menyadari bahwa apa yang mereka hina sesungguhnya bukan kelemahan, tapi keteguhan hati yang tak mereka pahami. Waktu mengajarkan manusia untuk melihat lebih jernih, lebih dalam, lebih bijaksana. Dan pada akhirnya, semua yang dulu terasa membanggakan akan tampak begitu kecil di hadapan kebenaran. Mereka yang dulu tertawa paling keras, kini duduk dalam sunyi. Mereka yang dulu paling lantang mencela, kini tenggelam dalam pikiran sendiri. Sebab waktu telah membalikkan keadaan. Orang yang mereka rendahkan, kini telah jauh melangkah, jauh lebih tinggi dari bayangan mereka. Dan mereka mulai mengerti, bukan orang itu yang selama ini hina, tapi pandangan merekalah yang kotor. Waktu membungkam ego, menghancurkan keangkuhan, dan memperlihatkan betapa bodohnya manusia yang sibuk mencela tanpa mengenal. Dan bagi dia yang dulu terluka, waktu memberinya ketenangan. Bukan karena balas dendam, bukan karena kemenangan, tapi karena ia tahu yang sesungguhnya menang bukanlah yang membalas, tapi yang mampu melewati semuanya dengan kepala tegak dan hati yang tetap bersih. Ia tak lagi memandang ke belakang, tak lagi menyimpan dendam. Ia berjalan maju, karena ia tahu hidup tak akan pernah benar-benar berhenti hanya karena caci maki orang lain. Pada akhirnya, semua orang akan sampai di titik yang sama. Titik di mana kita menyadari hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan saling menyakiti. Titik di mana kita belajar lebih baik diam dan memperbaiki diri daripada sibuk mencari kekurangan orang lain hanya untuk menutupi kekosongan dalam diri sendiri. Dan saat waktu sudah bicara, tak ada lagi alasan yang cukup kuat untuk menutupi semua kesalahan masa lalu. Disinilah kita paham, yang kuat bukan yang paling banyak berbicara, bukan yang paling keras mencela, tapi yang kuat adalah dia yang tetap melangkah, tetap bertahan, tetap memaafkan, meski ia pernah dilukai begitu dalam. Waktu akan mengajarkan kita siapa yang benar-benar besar dan siapa yang hanya berpura-pura kuat di balik lidah yang tajam. Bab 5. Saat mereka mulai menyadari. Ada masa di mana hati yang sombong akhirnya mulai lelah. Ada saatnya mereka yang dahulu paling lantang mencaci mulai menunduk karena dihantui oleh bisikan batin yang tak lagi bisa mereka abaikan. Hati mereka gelisah, bukan karena ancaman dari luar, tapi karena diri mereka sendiri mulai melihat dengan jujur betapa sia-sianya semua kebencian yang pernah mereka lontarkan. Mereka mulai menyadari betapa rendahnya diri mereka saat memilih mencela seseorang yang bahkan tak pernah melawan. Dalam keheningan, mereka mulai malu pada diri sendiri. Malu karena yang mereka hina ternyata jauh lebih kuat, jauh lebih ikhlas, dan jauh lebih bijaksana dari apa yang selama ini mereka sangka.
Kini, mereka melihat kenyataan yang tak lagi bisa mereka sangkal. Orang yang mereka rendahkan telah melangkah jauh, bukan karena dendam, tapi karena keteguhan hati yang tak pernah gentar oleh hinaan. Mereka mulai paham betapa kecilnya mereka saat dulu memandang rendah seseorang yang sesungguhnya memiliki hati jauh lebih luas. Dan saat pemahaman itu datang, rasa menyesal pun mulai tumbuh. Perlahan, menyayat kesombongan yang dulu mereka banggakan. Mereka ingin meminta maaf, tapi tak semua luka mudah dihapus hanya dengan kata. Mereka mulai mengerti, bukan orang lain yang mereka sakiti selama ini, tapi diri mereka sendiri. Mereka telah mengotori hatinya sendiri dengan kebencian yang tak pernah membawa kebaikan. Mereka mulai bertanya, mengapa dulu begitu mudah menilai orang lain tanpa pernah tahu apa yang sedang diperjuangkan? Mengapa dulu begitu ringan melempar hinaan tanpa pernah paham beban yang sedang dipikul orang itu? Kini, pertanyaan-pertanyaan itu menghantui hari-hari mereka, membuat mereka tak lagi mudah memejamkan mata di malam hari. Dan pada akhirnya, mereka duduk diam, mengingat setiap kata yang pernah mereka lontarkan, mengingat setiap tawa yang mereka buat di atas penderitaan orang lain. Semua kenangan itu kini terasa berat, seperti beban yang perlahan menekan dada. Mereka sadar, bukan dia yang mereka hina yang salah. Mereka yang selama ini buta. Buta oleh keangkuhan, oleh ego, oleh ketidaktahuan yang dibungkus keangkuhan semu. Mereka mulai merangkai kata dalam hati. Maaf, tapi mereka juga tahu, maaf saja tak cukup. Sebab yang mereka lukai bukan hanya hati orang lain, tapi harga diri mereka sendiri, yang kini mulai retak karena sadar betapa sempitnya cara mereka memandang hidup selama ini. Bab 6. Luka yang tidak pernah mereka lihat. Di balik senyum seseorang, tersimpan ribuan luka yang tak pernah terucap. Mereka yang suka mencaci, tak pernah benar-benar tahu berapa banyak malam yang dilalui dalam isak yang tertahan. Mereka tak pernah tahu betapa berat langkah yang harus diayunkan oleh seseorang yang terus menjadi sasaran hinaan, padahal ia hanya ingin hidup dengan damai. Mereka tak pernah paham betapa kerasnya perjuangan seseorang untuk tetap teguh, meski setiap hari hatinya dicabik oleh kata-kata yang menusuk tanpa ampun. Luka-luka itu tak pernah tampak di permukaan. Tak pernah ia tunjukkan dengan jelas. Ia menahannya sendiri, merawatnya dalam diam. Ia belajar, luka tak perlu diumbar agar orang lain tahu. Luka cukup disembuhkan dengan keteguhan diri dan keikhlasan hati. Tapi bukan berarti luka itu tak ada. Luka itu nyata, luka itu hidup. Luka itu terus berbicara di dalam dada. Setiap kali ia mendengar kata yang sama kembali dilontarkan. Orang-orang yang suka mencaci tak pernah melihat semua itu. Mereka terlalu sibuk menertawakan, mengolok, menghina, tanpa pernah sadar bahwa setiap kata mereka perlahan memahat rasa sakit yang tak bisa hilang secepat maaf diucapkan. Mereka lupa, manusia punya batas. Hati punya titik paling rapuh. Tapi mereka juga tak tahu, di balik semua luka itu, seseorang sedang tumbuh menjadi sosok yang tak akan lagi jatuh oleh hinaan yang sama. Waktu mengajarkan orang yang terluka bagaimana caranya bangkit tanpa membenci, mengajarkan bagaimana caranya sembuh tanpa dendam. Mereka mulai mengerti kekuatan sejati bukan terletak pada membalas, tapi pada mampu tetap berjalan meski dipenuhi luka yang tak tampak. Dan hari ini, dia yang dulu mereka caci telah sampai pada titik di mana luka bukan lagi kelemahan, tapi pelajaran. Kini yang terluka telah sembuh, tapi mereka yang melukai masih terjebak dalam penyesalan yang belum selesai. Dan itu lebih menyakitkan dari luka manapun. Bab 7. Bukan kebetulan, tapi takdir yang diajarkan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidup ini. Semua yang kita lalui, semua yang kita terima, semua orang yang kita temui, semua luka yang kita derita, adalah bagian dari skenario besar yang mengajarkan kita menjadi lebih bijak, lebih kuat, lebih memahami hidup. Dia yang kalian caci mungkin memang ditakdirkan untuk melewati semua itu, bukan karena ia lemah, tapi karena ia sedang ditempa menjadi pribadi yang kelak tak akan lagi gentar menghadapi apapun. Takdir memang tak pernah bisa dipahami seketika. Kadang ia datang dalam bentuk luka, dalam rupa penghinaan, dalam wajah orang-orang yang memperlakukan kita semena-mena.
Tapi waktu akan menunjukkan semua itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan. Seseorang yang kalian hina hari ini barangkali adalah seseorang yang kelak akan menginspirasi banyak orang dengan kisah ketabahannya. Dan kalian akan duduk menatapnya dari kejauhan, mengingat masa lalu dengan rasa malu yang tak mudah dihapus. Dia yang kalian caci memahami satu hal yang kalian lupakan. Hidup ini bukan soal membalas, tapi soal bagaimana tetap menjadi manusia meski diperlakukan tidak manusiawi. Ia memilih jalan yang lebih berat, jalan yang sunyi, jalan yang tak banyak orang sanggup melaluinya. Tapi justru di sanalah takdir memahat dirinya, membentuknya menjadi lebih dari sekadar orang biasa. Sementara kalian barangkali baru mulai paham, bukan dia yang sedang diuji, tapi kalianlah yang sedang ditelanjangi oleh waktu. Waktu menunjukkan seberapa kecil hati kalian, seberapa piciknya cara pandang kalian, seberapa rapuhnya kekuatan yang kalian bangun di atas penghinaan orang lain. Dan saat semua itu terbuka, tak ada lagi tempat bersembunyi. Takdir telah mengajarkan kalian dengan cara yang paling halus, tapi paling pedih. Akhirnya kalian mengerti, dia yang kalian hina bukan orang biasa. Dia dipilih oleh semesta untuk jadi kuat lewat luka. Dan kalian dipilih oleh semesta untuk belajar lewat penyesalan. Bab 8. Saat hidup memutar arah. Hidup ini aneh. Ia berputar dengan cara yang tak pernah kita sangka. Hari ini kita di atas, esok kita di bawah. Hari ini kita tertawa, esok kita menangis. Begitulah hidup. Ia tak pernah berjalan lurus seperti harapan kita. Dan mereka yang dulu merasa paling tinggi, paling benar, paling berhak mencaci, kini mulai merasakan getirnya roda kehidupan yang perlahan berputar balik. Mereka mulai kehilangan arah, bukan karena orang lain membalas, tapi karena hidup mulai menunjukkan konsekuensi dari setiap perbuatan. Kata-kata yang dulu mereka lontarkan, kini kembali dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Bukan dari orang yang sama, tapi dari hidup itu sendiri. Mereka mulai paham, tidak ada yang bisa lari dari akibat. Tidak ada yang bisa sembunyi dari balasan waktu. Orang yang mereka hina, kini telah melangkah lebih jauh. Bukan karena ia mengejar balas dendam, tapi karena ia tak pernah berhenti memperbaiki diri. Dan mereka yang dulu menertawakan, kini duduk dalam sepi, memandang hidup dengan mata yang baru. Mereka sadar, bukan orang lain yang salah, tapi diri mereka sendiri yang terlalu cepat menilai, terlalu mudah menghakimi. Di balik semua itu, hidup sedang mengajarkan mereka tentang makna kerendahan hati. Tentang bagaimana memperlakukan orang lain dengan hati-hati, tentang bagaimana menjaga lisan agar tak menjadi bumerang di kemudian hari. Dan kini mereka mulai belajar, meski lewat jalan yang lebih pahit. Mereka mulai memahami hidup bukan tentang siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling bijak menjaga sikap. Dan akhirnya mereka tak lagi berkata-kata. Mereka memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena malu. Malu pada diri sendiri. Sebab hidup telah membalikkan keadaan dengan cara yang begitu halus, namun begitu menyakitkan. Bab 9. Saat maaf tak lagi cukup. Ada saatnya dalam hidup ketika kata maaf tak lagi cukup menebus semua luka yang pernah kita torehkan. Maaf memang ringan diucapkan, tapi tidak semua luka bisa sembuh hanya karena satu kata itu. Apalagi jika luka itu ditorehkan berulang-ulang, dengan sengaja, dengan sadar, hanya demi memuaskan ego sesaat. Mereka yang dulu mencaci, kini mulai menyadari. Permintaan maaf bukanlah tiket penghapus dosa. Ia hanyalah permulaan, dan tak semua orang mau menerimanya. Dia yang kalian hina mungkin sudah memaafkan sejak lama. Tapi bukan berarti hatinya lupa. Ia memilih memaafkan demi dirinya sendiri, bukan demi kalian. Ia memilih melepas dendam, bukan karena kalian pantas dimaafkan, tapi karena ia ingin hidupnya lebih tenang, lebih damai, lebih bebas dari racun masa lalu. Dan itu adalah pelajaran yang lebih mahal dari apapun yang pernah kalian miliki. Kini kalian mulai paham, maaf bukan sekadar kata. Maaf adalah pertanggungjawaban. Maaf adalah kesadaran untuk tak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Tapi sayangnya, waktu tak selalu memberi kesempatan kedua. Tak semua orang yang kita sakiti mau kembali menerima kita seperti dulu. Dan kalian harus belajar menerima kenyataan itu. Seberat apapun rasanya.
Hidup ini berjalan ke depan, bukan ke belakang. Dan kadang satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanyalah menyesali dalam diam, merenungi dalam sepi, berharap dalam hati. Semoga suatu saat luka yang kita tinggalkan tak lagi terasa terlalu pedih. Tapi itu bukan lagi hak kita untuk menentukan. Itu hak mereka yang pernah kita sakiti. Dan kita hanya bisa berharap. Disinilah kita belajar, jangan pernah meremehkan luka orang lain. Karena waktu tak selalu memberi kesempatan untuk menebus semuanya kembali. Dan maaf, kadang datang terlambat. Bab 10. Penutup. Kini mereka sadar. Kini mereka sadar, bukan orang lain yang hina, bukan orang lain yang lemah, tapi merekalah yang selama ini kecil dalam hati, sempit dalam pandangan, dan rapuh dalam memahami hidup. Mereka sadar, kebesaran seseorang tak pernah bisa diukur dari seberapa sering ia dihina, tapi dari seberapa kuat ia bertahan tanpa membalas. Dan hari ini mereka menunduk, bukan karena kalah, tapi karena sadar betapa sia-sianya semua kata-kata buruk yang pernah mereka lontarkan. Dia yang dulu mereka hina, kini berjalan tegak, tak lagi menoleh, tak lagi membawa dendam, hanya membawa hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia telah memaafkan, bukan karena ia lemah, tapi karena ia paham hidup ini terlalu singkat untuk terus memikul luka yang seharusnya sudah lama dilepaskan. Ia telah menang, bukan karena balas dendam, tapi karena ia berhasil menjaga dirinya tetap utuh, tetap lurus, tetap manusiawi di tengah dunia yang begitu mudah merendahkan. Dan bagi mereka yang kini sadar, inilah awal dari pelajaran yang baru. Mereka harus belajar menjadi lebih baik, lebih bijaksana, lebih hati-hati. Sebab tak ada gunanya merasa paling benar jika pada akhirnya kita harus belajar menyesal di hadapan orang yang kita remehkan. Hidup ini memutar dan semua luka yang pernah kita torehkan suatu saat akan menuntut jawaban. Kini mereka sadar, bukan dia yang patut mereka caci, tapi diri mereka sendirilah yang selama ini layak diperbaiki. Dan dari kesadaran itulah hidup mulai berubah. Mereka belajar menunduk bukan karena kalah, tapi karena mulai paham arti kerendahan hati. Dan pada akhirnya, bukan siapa yang paling lantang yang akan dikenang, tapi siapa yang paling sabar, paling tabah, paling ikhlas. Itulah yang akan diingat oleh waktu. Dan pada akhirnya, kita semua akan sampai di satu titik yang sama. Titik di mana kita sadar bukan tentang siapa yang paling kuat berkata-kata, tapi siapa yang paling mampu menjaga hatinya tetap bersih meski dilukai berulang kali. Hidup ini mengajarkan kita bahwa diam bukan berarti kalah, memaafkan bukan berarti lemah. Tapi di sanalah letak kekuatan sejati. Sebab sesungguhnya mereka yang paling keras mencaci, perlahan akan letih oleh egonya sendiri. Sementara mereka yang diam akan tumbuh menjadi lebih bijaksana oleh waktu. Terima kasih telah meluangkan waktumu mendengarkan hingga akhir. Semoga kisah ini menumbuhkan pengertian di hatimu, melembutkan apa yang keras, dan menyembuhkan apa yang sempat terluka. Jika dirimu merasa mendapatkan makna dari perjalanan ini, jangan ragu tinggalkan komentar agar kita tahu kita tak sendiri dalam perjuangan menata hati. Dan jangan lupa bagikan kebaikan ini, karena barangkali ada hati lain yang sedang butuh kekuatan hari ini.